oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, bersama-sama dengan persekutuan jemaat pada pagi hari ini, kami akan membaca, kami akan mendengarkan, dan kami akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami imani, kami yakini dalam perspektif iman kami bahwa firman Tuhanlah satu-satunya kekuatan, satu-satunya alasan kami untuk bersyukur, dan satu-satunya pelita yang dapat menuntun kami dalam perjalanan kami dan pengiringan kami bersama dengan Tuhan di bawah kolong langit ini. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana Alkitab kami terbuka di hadapan kami, demikianlah sesungguhnya hati kami terbuka di hadapan Engkau. Kami rindu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, firman yang mengubah, menguatkan, membimbing, dan membaharui kehidupan kami. Jangan keraskan pikiran kami, jangan keraskan hati kami, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja, mengubah, menasehati, mengkoreksi, dan menegur kami dalam firman-Mu, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang dipulihkan, diberkati, dan diarahkan oleh kuasa Roh Kudus. Ampuni segala salah dan dosa kami, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk berkata-kata, sehingga hanya suara Tuhan yang kami dengar melalui pembacaan firman Tuhan saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, di bawah judul perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dalam pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca, kita semua yang mendengarkan, dan terlebih kita yang pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak dan Ibu persekutuan jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur bersama-sama pada pagi hari ini kita boleh berhimpun penuh dengan sukacita dalam rangkaian ibadah minggu yang ketiga di bulan September ini, dan kita bersyukur sehat dan kuat masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kita berdoa Tuhan akan tuntun dan berkati kita sepanjang tahun 2023 semua dengan perlindungan, kasih
setia dan kebaikan Tuhan. Bacaan tingkat sinode yang dikeluarkan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja Sinode Gereja Kristen di Lubuk Banggai hari ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menceritakan kisah tentang pelayanan pertama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus sepeninggal Yesus ketika naik ke surga kembali kepada tempat yang seharusnya dia tempati. Kisah Para Rasul dimulai dari kisah tentang Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus dicurahkan bagi seluruh murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus sebagai tongkat estafet melanjutkan pelayanan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tongkat estafet diberikan kepada para rasul pada zaman itu, dan ketika Petrus penuh dengan kuasa berkhotbah sehingga banyak orang bertobat dalam kehidupan jemaat mula-mula, dan kisah itu diteruskan dalam pelayanan perdana Petrus menyembuhkan seorang lumpuh. Tidak disebut siapa nama dari orang lumpuh itu, yang ditahu adalah dia lumpuh dari kecil. Seperti di ayatnya yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus dirusuk. Tiap-tiap hari dia karena lumpuh sehingga keluarganya mengusung, membawa dia duduk di pintu gerbang Bait Allah. Seperti ini Bait Allah, lalu di pintu gerbang sana disebut sebagai pintu gerbang indah, atau beberapa penafsir mengatakan sebagai pintu gerbang Nikano. Orang lumpuh itu duduk di situ tiap-tiap hari karena banyak orang lalu-lalang untuk masuk ke Bait Allah, sehingga dengan harapan orang lumpuh itu akan diberikan sedekah sesuatu dari orang yang lalu-lalang masuk di pintu gerbang Bait Allah. Yang menarik adalah ada beberapa hal dari pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Petrus dan Yohanes dalam masa pelayanan perdana hendak mengajarkan konsep kerajaan Allah bagi orang-orang yang dia layani. Kerajaan Allah dalam teologi perjanjian baru, kerajaan Allah itu sudah tapi belum. Konsep kerajaan Allah yang paling gampang untuk dimengerti oleh orang-orang percaya dalam teologi perjanjian baru adalah kerajaan Allah itu sudah tetapi belum. Sudah dalam pengertian ketika Yesus Kristus 3,5 tahun dalam pelayanan di dunia, dia menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, sampai kepada pelayanan yang diteruskan oleh rasul-rasul Petrus dan Yohanes, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, melawat, dan menembus lapisan kehidupan masyarakat. Sesungguhnya Yesus sedang memberitakan kerajaan Allah sementara sedang ditunjukkan oleh Allah. Kerajaan Allah itu hadir, kerajaan Allah itu ada, kerajaan Allah itu nyata dalam pelayanan yang ditorehkan oleh Yesus dan dilanjutkan oleh para rasul Petrus dan Yohanes. Kerajaan Allah itu sudah ada ketika Yesus pelayanan, ketika Yesus melakukan tanda-tanda mujizat, ketika Yesus bekerja memulihkan, memberkati, menyembuhkan, dan menembus seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Namun kerajaan Allah juga belum, karena kerajaan Allah akan datang ketika Kristus datang kali yang kedua, mengangkat saya dan saudara saleh-saleh Kristus menikmati bumi yang baru, langit yang baru dalam Firdaus yang mulia. Jadi konsep kerajaan Allah dalam doktrin keimanan kita, kerajaan Allah itu sudah tetapi
yakini dan kita imani bahwa kerajaan Allah sudah ada dalam kehidupan kita semua, dan kita juga menanti kerajaan Allah yang akan datang pada saat kedatangan Kristus sekali yang kedua. Kerajaan Allah itu memberkati, kerajaan Allah itu memulihkan, kerajaan Allah itu menyembuhkan, kerajaan Allah itu memberkati dan menembus lapisan masyarakat. Sehingga bukan hanya orang kaya yang menerima kerajaan Allah, bukan hanya orang lumpuh yang menerima kerajaan Allah, tetapi siapapun kita yang mengimani, yang mempercayai bahwa Kristus dapat memberkati kita, sehingga badai kehidupan, pergumulan, tantangan, apapun yang kita alami di sepanjang kehidupan kita, kalau kita meyakini kerajaan Allah membebani, kerajaan Allah memberkati, kerajaan Allah memulihkan, pasti kita pun seperti orang lumpuh ini akan diselamatkan oleh Tuhan lewat mujizat bagi orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Kerajaan Allah itu perlu kita imani, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa zaman, pengajaran-pengajaran tentang doktrin-doktrin yang sesat, tetapi kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu sudah ada dan akan datang pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Yang kedua adalah ayatnya yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Ada satu harapan dari orang lumpuh ini. Ketika dia menatap Petrus dan Yohanes, dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan uang, akan memberikan emas, akan memberikan perak untuk menyambung kehidupan dari orang lumpuh ini. Benarlah ini yang disebut sebagai diakonia yang membangun. Kalau ada orang yang tidak punya makanan, ada dua jenis diakonia. Diakonia yang pertama, ketika saya memerlukan makanan, lalu orang memberikan saya ikan, itu diakonia. Diakonia yang kedua adalah ketika orang memerlukan makanan, lalu saya memberikan kail dan umpan untuk dia bekerja. Ada dua jenis diakonia. Ada diakonia yang diberikan hanya untuk menyambung kehidupan orang lain. Diakonia itu pemberian. Jadi kalau ada satu orang yang memerlukan makanan, lalu kita memberikan ikan, masak, itu bentuk diakonia yang pertama, diakonia karitatif. Kita memberikan makanan, dia masak ikan itu untuk dia makan. Pelayanan yang berikutnya adalah pelayanan model kedua adalah seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Ada orang yang perlu bantuan, dia tidak memberikan bantuan itu secara langsung, tetapi misalnya tadi orang perlu makanan, lalu saya berikan ikan, dia masak ikan itu, besoknya dia akan meminta ikan lagi karena ikannya habis dimakan. Tetapi bentuk pelayanan yang kedua adalah ketika orang memerlukan makanan, saya berikan kail dan umpan, dia pancing ikan, kail dan umpan itu tetap ada. Dapat ikan dia jual, dia bisa bekerja lagi besok dengan kail dan umpan yang diberikan. Itu ada dua jenis pelayanan dalam bentuk diakonia. Yang hendak diajarkan oleh Petrus dan Yohanes pada saat ini adalah dia hendak mengajarkan kepada orang lumpuh itu untuk tidak meminta-minta, tetapi berusaha untuk menerima apa yang lebih daripada apa yang harus dia minta. Namun yang menarik adalah ayat 6 bagian akhir di situ dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Petrus dan Yohanes sadar diri dia hanya Allah. Petrus dan Yohanes sadar bahwa otoritas, bahwa kuasa, bahwa kemuliaan, bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes semua berasal dari Tuhan, dan dia
Deo Tuhan, Gloria kemuliaan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Bukan soli ego Gloria, soli hanya ego saya, sehingga akar kata dari egois adalah semuanya tentang saya. Gloria adalah kemuliaan. Bukan soli ego Gloria, segala kemuliaan untuk saya, tetapi soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita ini alat, kita ini dipakai Tuhan. Segala kemuliaan, segala otoritas, segala kuasa itu karena Tuhan. Petrus sadar bahwa dia alat, dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan dia berkata, demi nama Petrus berjalan, tetapi Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Petrus sadar dia alat, dia bukan bos dalam pelayanan, dia bukan tuan dalam pelayanan, dia menghamba, dia alat dipakai oleh Tuhan. Sewaktu-waktu dia bisa diambil kuasanya ketika dia melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam nas pembimbing tadi, Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jangan terbalik. Aku harus makin besar, tetapi Yesus di belakang kita. Oh, kalau bukan saya yang berdoa, oh, kalau bukan saya yang melayani, maka Yesus semakin kecil, tertutup dengan kemuliaan dunia yang sementara sedang kita pertontonkan. Petrus semakin kecil, Yesus semakin besar. Ia harus makin besar, tetapi kita harus makin kecil. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri dan mengambil apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Kita alat. Jadi kalau kita punya talenta, kita alat yang dianugerahkan talenta oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Soli Deo Gloria. Kalau kita punya kepintaran, kepandaian, hikmat, dan lebih dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Ingatlah konsep hidup ini. Kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menjalani kehidupan ini. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat soli Deo Gloria, bukan soli ego Gloria. Ini bahasa Latin. Bapak dan Ibu diajar untuk berbahasa Latin. Jangan mencuri otoritas Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan semua demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan ujian atas manusia. Yang terakhir ayatnya yang ke-8 dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-8. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ada perubahan perilaku, ada perubahan tindakan dari orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini meminta kesembuhan. Tuhan memberikannya lewat Petrus dan Yohanes. Orang ini tidak lupa memuji Tuhan. Ini pesan firman bagi kita semua. Jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu meminta berkat, setelah dapat berkat lupa Tuhan. Meminta kesehatan, Tuhan kasih kesehatan, kita lupa kesehatan itu dari Tuhan. Meminta talenta, dikasih talenta oleh Tuhan, kita lupa gunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Dikasih pekerjaan, kita lupa pekerjaan itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Orang lumpuh ini diberikan kesembuhan, kakinya bisa berjalan, dia mengikuti Petrus dan Yohanes memuji-muji Tuhan di bait Allah. Dia jadi orang yang sadar diri, tahu diri bahwa semua yang dia terima hanya kemuliaan Tuhan dan dia kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen
cuma tahu minta, Tuhan kasih saya rezeki. Setelah dapat rezeki, kita gunakan rezeki itu untuk hidup di jalan yang sama. Tuhan kasih saya pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, kenapa tidak gereja? Aduh, sibuk dengan pekerjaan. Pekerjaan jadi alasan menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan berikan saya keluarga yang diberkati. Setelah keluarga kita diberkati, kenapa tidak datang ibadah? Aduh, keluarga tidak bisa dikasih tinggal. Keluarga jadi alasan kita jauh dari Tuhan. Tuhan berikan saya kesehatan. Kenapa tidak ke gereja? Aduh, sakit belakang, sakit kepala. Tuhan kasih sakit betul-betul, baru kasih. Jangan cuma tahu minta. Tuhan minta ini, minta itu, minta. Setelah dikasih, Tuhan dilupakan. Baru, oh kalau bukan karena saya tidak jadi, maka kita mencuri kemuliaan. Pesan firman Tuhan bagi kita dalam persekutuan pada saat ini, mari kita hidup semakin kecil di dalam Tuhan, dan Tuhan semakin dipuji serta dipermuliakan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan merasa hebat sendiri. Jangan merasa paling diberkati. Jangan merasa paling pandai dan paling hebat di dunia ini. Ingat, kita hanya Allah. Kita hanya ciptaan. Kita sementara mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Biarlah Tuhan yang semakin besar dan dipermuliakan, dan kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.